Shalom. Kurang kencang. Shalom. Ada seorang sukacita pagi hari ini, amin. Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita berikan salam yang terbaik buat saudara kita di tempat ini. Sebanyak-banyaknya. Yes. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama. Kita berkumpul di tempat ini. Kita hadir di tempat ini. Kita mau menghadap tatanya Tuhan. Amin. Orang siapa yang siap menghadap tatanya Tuhan pagi hari ini? Boleh lambaikan tanganmu, angkat kepada Tuhan. Pagi hari ini menjadi ibadah yang tidak biasa-biasa, amin. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia ada bersama-sama dengan kita, amin. Pagi hari ini sebelum kita sama-sama memuji Tuhan, ada firman Tuhan yang begitu kuat pagi hari ini, yang saya mau sampaikan buat kita semua di tempat ini. Dalam Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Amin. Mari pagi hari ini kita datang menghadap tatanya Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Kau baik, bahwasanya kasih setiamu untuk selama-lamanya bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami menghadap tatamu yang kudus. Kami hadir di tempat ini bersama-sama. Kami mau meninggikan Engkau, membawa syukur kami kepadamu Tuhan. Firman-Mu yang begitu kuat yang boleh kami dengar pagi hari ini. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, Engkau memberikan kelegaan bagi setiap kami. Mari imani pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Dia akan memberikan kelegaan bagi setiap kita.
Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami siapkan hati kami Tuhan. Untuk kami boleh tertuju hanya kepada Engkau Tuhan. Yang memberikan kekuatan bagi dalam kehidupan kami. Memberikan pengharapan dalam kehidupan kami. Kami percaya sesuatu yang besar boleh terjadi atas ibadah kami pagi hari ini. Kami tidak sama datang dan pulang. Kami membawa kemenangan di dalam nama Yesus. Kami patahkan setiap penguasa-penguasa di udara yang coba-coba ambil alih ibadah ini. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus mengalir bagi setiap kami. Membebaskan setiap kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Setiap kita gereja Tuhan yang siap menyembah Tuhan, siap bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kami ada semuanya karena-Mu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya. Hidupku ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi. Mari sama-sama kita menghadap tatanya Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kau berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia pedulikan hidupku, pedulikan aku. Mari kita sembah Tuhan. Dia pikul segala bebanku. Sujud di atas kami bawa hidup. Kami terima. Dia bebaskan setiap kita. Dia ampuniku dan bebaskanku. Kau ubah hidupku,
saja Tuhan. Haleluya. Sujud di altar. Sujud di hadapannya. Kami bawa persembahan kami Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan pagi hari ini boleh nyata di tempat ini. Oh Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah, Jesus, Jesus. Kami bawa persembahan kami. Sesuatu yang besar terjadi di tempat ini. Oh Jesus, kami bawa hati kami. Kau dahsyat Tuhan, lakukan seperti apa yang Kau mau. Kami percaya kemenangan terjadi Tuhan bagi setiap kami. Kau berikan kekuatan, oh Yesus, kasih-Mu yang tak pernah berubah, dulu sekarang selama-lamanya. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Serahkan segala bebanmu kepada Tuhan pagi hari ini. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia sujud di altarnya. Sujud di altarnya.
mengubah setiap kita. Baharui hatiku, Sesuatu terjadi. sesuatu terjadi saat datang Dia. Pemulihan terjadi. Oh, Pemulihan terjadi, mujizat terjadi. mujizat terjadi, Kemenangan terjadi. kemenangan terjadi Saat datang di altarnya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Kau baik Tuhan. Engkau memberikan kemenangan bagi setiap kami pagi hari ini. Haleluya. Kuasa-Mu yang tidak terbatas itu melawat setiap kami pagi hari ini. Sehingga kami boleh bersorak-sorai. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Setiap kita gereja Tuhan siap bersorak-sorai, bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Ada sorak-sorai yang dahsyat. Amin. Haleluya. Walaupun saudara, suara saya beberapa hari ini habis. Tapi saya boleh melihat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Selalu ada kekuatan yang baru ketika kita boleh terus datang menghadap tatatunya Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya percaya setiap kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Dia berikan kemenangan bagi setiap kita. Haleluya. Siap bersorak bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi. Semua makhluk tunduk padanya. Haleluya. Pujian bagi Raja mulia ku angkat. Tangan baginya juru selamat bagi dunia. Katakan dengan iman. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini. Di mana? Di tempat ini. Yesus Tuhan, ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi. Semua makhluk tunduk padanya. Pujian. Pujian bagi Raja mulia ku angkat. Tangan baginya juru selamat Come on. bagi dunia. Haleluya. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu Bebaskan. Siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. saat di hidupku. Yakin kemenangan terjadi sekarang ini. Di tempat ini hanya Kau Tuhan. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia membebaskanku, kemenanganku. Musik memuji Tuhan. Semuanya kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Siap-siap sama-sama.
tema kita Sound of Praise. Tapi bulan ini kita melihat small is big. Sesuatu yang kecil akan menjadi besar. Sesuatu yang kecil kelihatannya di tempat ini kita memuji Tuhan. Tetapi sesuatu yang besar akan terjadi bagi setiap kita. Amin. Masih kuat muji Tuhan, amin. Haleluya. Denganmu Tuhan, kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sembah kuasa, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, Dia yang pegang hidup setiapku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau yang tuntun langkahku. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Oh dahsyat Tuhan. Haleluya. Kau berikan kemenangan bagi setiap kami. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sembah kekuatan, kuasa-Mu, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Haleluya. Silakan duduk kepada Allah hadirat Tuhan. Amin. Sebab Tuhan yang menuntun setiap langkah kita. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikut pengumuman Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikut pengumuman IFGF Batam selama sepekan ke depan. Doa syafaat dilakukan setiap hari Kamis tanggal 6 Juni pukul 7.30 sore bertempat di gereja. Doa pagi akan diadakan tanggal 13 Juli via Zoom pukul 5 pagi. Mari seluruh pelayan-pelayan Tuhan kita dapat hadir bersama dalam menaikkan doa-doa kita. IFGF Women Fellowship akan diadakan tanggal 13 Juli, bertempat di rumah Ibu Intan. Pukul 4.30 sore, mari wanita Kristus semakin bertumbuh dalam komunitas ini.
Care Group yang Pro, tanggal 13 Juli pukul 7.30 sore bertempat di gereja. Haleluya. Kasih buat informasi. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini bersama-sama ibadah. Mari angkat tangan, kita bagi berdiri biar kita kenal satu sama lain. Oh ada. Oh. Terima kasih, selamat datang Ibu. Ya, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, kita mau berdoa syafaat. Haleluya. Segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia, kuat kuasa darah-Mu membasuh senap hatiku. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia kuasa darah-Mu. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur, saya undang semua kita berdiri pagi ini. Mari kita berdoa syafaat. Mari kita bersatu hati mendoakan setiap pergumulan demi pergumulan kita pada pagi ini. Kami bersyukur Bapa pagi ini Bapa buat kasih setiamu, buat damai sejahtera, buat sukacitamu. Tuhan kami ada sampai di tempat ini Bapa, semua Tuhan karena kebaikan-Mu. Bahkan kami bisa bangun pagi ini Bapa dengan penuh sukacita Tuhan, karena kekuatan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersatu hati, kami berdoa Bapa buat setiap saudara kami Tuhan, dalam pemulihan kesehatan pada saat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa buat Kak Iren Tuhan, Pak Cecep, Pak Arianto Tuhan, Willy Iskia, bahkan Bapak Mama dari Setra Tuhan, Ibu Setra Tuhan. Kami sangat tidak percaya Bapa apa yang mereka lakukan, dokter lakukan pada masa yang sudah lalu Tuhan, akan menjadi pemulihan yang terbaik Tuhan, kesehatan yang terbaik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau telah pulihkan kesehatan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu mungkin di tempat ini ada dalam keadaan sakit pada saat ini Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, kesembuhan juga akan terjadi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu, buat damai sejahtera-Mu. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan jatuh sampai tergeletak Tuhan. Tetapi tangan-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan, sesuai dengan puji-pujian kami pagi ini Bapa, Roh-Mu yang akan membangkitkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap pergumulan Bapa, saudara kami di tempat ini Bapa, umat-Mu Tuhan yang bergumul Bapa masalah ekonomi Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Yang memiliki usaha Tuhan Kau berkati Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan yang merindukan pasangan hidup Tuhan, bahkan Tuhan merindukan keturunan Tuhan, yang menantikan keturunan Tuhan, kami sangat dan percaya Bapa, semua akan indah pada waktunya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sangat dan percaya. Dan kami terus akan percaya Tuhan, semua akan indah pada waktunya Tuhan Yesus.
Terpuji namamu, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Bapa, bu anak-anak kami Tuhan, yang akan melanjutkan sekolahnya Tuhan. Mulai dari SD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan Bapa sampai ke perguruan tinggi Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Engkau Bapa memberikan sekolah yang terbaik buat mereka Tuhan. Bahkan segala dana-dana yang dibutuhkan Tuhan, Kau cukupkan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sangat tidak percaya Tuhan. Orang yang meminta, orang yang berseru Tuhan, Engkau tidak akan Bapa mempermalukan Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Kami sangat tidak percaya Engkau berikan sekolah yang terbaik Tuhan, untuk pertumbuhan skill mereka Tuhan, untuk masa depan yang terbaik buat mereka Tuhan. Terpujilah namamu, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, buat anak-anak kami yang sedang liburan di luar kota Tuhan. Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Engkau menyertai Tuhan. Kembalikan Bapa nanti mereka ke Batam dengan tidak kurang suatu pun Tuhan. Engkau cukupi segala dana-dana yang dibutuhkan Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ada di gereja ini Tuhan. Kami terus Bapa bersatu hati di tempat ini. Sebab hanya ada kesatuan yang akan Bapa, ada kuasa-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih, terpuji namamu, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, buat bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tuhan, kami percaya bangsa ini Bapa, Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan Yesus. Dan apapun pergumulan bangsa ini saat ini Bapa, kami percaya Bapa ada dalam rancangan-Mu Tuhan Yesus. Rancangan yang terbaik buat bangsa kami Tuhan. Kalau kami telah memilih pemimpin baru kami Tuhan, dan pemimpin baru ini Bapa benar-benar Bapa akan memiliki Bapa integritas tinggi Tuhan, terlebih memiliki roh takut akan Engkau Tuhan, dalam melayani Tuhan, bukan dilayani Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa Bapa buat Pak Prabowo Tuhan, Gibran Tuhan telah terpilih. Bahkan Tuhan pembentukan kabinet-kabinetnya nanti Tuhan, Engkau Tuhan yang akan Bapa memberkati. Tuhan bahkan Bapa kalau dalam beberapa bulan ke depan kami juga akan Bapa memilih setiap pemimpin daerah kami Tuhan. Engkau memberkati. Kami sangat tidak percaya Tuhan, Engkau telah sediakan pemimpin yang terbaik buat bangsa, buat daerah-daerah kami Tuhan Yesus, yang memiliki roh takut akan Engkau Tuhan, yang untuk mengembangkan, untuk memulihkan, untuk menaikkan taraf hidup perekonomian bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati kota kami Pulau Batam, kota yang kami cintai. Damai sejahtera-Mu, bagian kesejahteraan kota ini, bagian kesejahteraan kami Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, Engkau berkati Bapa setiap Bapa investor asing Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk terbuka terus Bapa lapangan pekerjaan di kota ini Bapa. Kami berdoa buat setiap usaha-usaha yang ada di pulau ini Tuhan, semakin berkembang Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji namamu, terima kasih Tuhan. Bahkan pembangun Bapa kota ini Bapa, baik jalan-jalan Tuhan, bela Bapa segala sesuatunya Bapa, Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, terima kasih. Kami berdoa buat setiap aparat keamanan yang berjaga-jaga buat kota ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Damai sejahtera menaungi setiap kami hari ini Tuhan. Kami akan pulang Tuhan dari tempat ini Bapa, membawa damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus. Sebentar juga Bapa, setelah selesai kebaktian ini Bapa, kami mau memberi yang terbaik. Berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi Tuhan Yesus. Berkat-berkat-Mu yang Kau telah sediakan bagi kami akan kembalikan sebagian Tuhan. Engkau akan memberkati setiap tangan-tangan Bapa. Sungguh kami percaya Tuhan, baik Tuhan yang belum sempat juga memberi Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan namamu dipermuliakan melalui kebaktian kami pada hari ini Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan kami berseru dan ucap syukur berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saya undang kita masih tetap berdiri. Bagi yang mau berdiri, yang mau duduk tidak apa-apa duduk. Haleluya. Kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidupmu menggantikanku
kuasa darah-Mu Tuhan membuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Haleluya. Kuat kuasa darah-Mu yang menghapus semua dosaku, memulihkan mukjizat. Haleluya. Kuat kuasa membasuh senang hatiku. Engkau menghidupkan aku. Dia yang menghidupkan setiap kita. Mulia kuasa darah-Mu. Kuat kuasa darah-Mu. Kuat kuasa darah-Mu membasuh senap hatiku. Makasih Tuhan, Kau menghidupkan aku. Betapa kami berharga di mata-Mu Tuhan. Mulia kuasa darah-Mu. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Tak habis-habisnya. Mari kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita pagi hari ini. Sehingga benih yang ditabur pagi hari ini jatuh di tanah yang subur. Terima kasih Tuhan. Kami boleh merenungkan kebaikan. Betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Yesus Tuhan. Setiap kami kasih Tuhan. Kasih Tuhan, Kau baik, teramat baik bagi. Sungguh baik Kau Tuhan. Haleluya. Perbuatan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat anugerah, cinta kasih, berkat-berkat, segala kebaikan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan kami kemampuan, kekuatan senantiasa ya Bapa, untuk kami terus berharap kepada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih kalau kami boleh melewati hari-hari kami ya Bapa. Waktu-waktu yang jahat ini ya, boleh kami lewati semuanya oleh karena Engkau Tuhan yang menyertai kehidupan kami.
bersyukur atas segala apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Oh haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kami datang ke tempat ini, kami sungguh haus ya Bapa, untuk kami boleh diberkati ya Bapa. Hadir Tuhan ada di tengah-tengah kami, menjamah dan melawat setiap kami. Setiap firman yang akan kami dengar, itu akan menguatkan, meneguhkan kami untuk kami menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan, untuk kami menjadi umat yang setia, yang taat kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang berbahagia pada hari ini. Amin. Ya. Oke. Semuanya baik-baik saja ya. Haleluya. Semuanya bersemangat. Semuanya bersukacita. Semuanya tetap antusias. Haleluya. Ya. Nah, pada hari ini saya diberikan materi yang sangat-sangat simple, sederhana sekali. Saudara tidak perlu berpikir keras untuk memahaminya, ya, cukup duduk manis, ya. Kemudian diperhatikan dengan baik-baik apa yang akan disampaikan, sehingga kita pulang dari tempat ini menjadi orang-orang yang diberkati. Amin. Ya. Tema bulan Juli 2024, small is big. Ya, small is big. Ya, sesuatu hal yang kecil yang memiliki potensi untuk menjadi sesuatu yang besar dalam banyak hal. Baik itu dalam perilaku, sikap hati kita, lewat perkataan kita, ya, lewat apa yang kita pikirkan, lewat apa yang kita kerjakan, hal-hal kecil, lewat apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, setiap hari, setiap saat, kelihatan semuanya kecil. Tapi semua yang kecil itu berpotensi untuk menjadi sesuatu yang besar. Analoginya yang paling sederhana adalah ketika kita menabung setiap hari 1.000 perak, 1.000 perak, 1.000 perak, 1 bulan berapa jadinya? 30.000 ya. Iya, seperti itulah. Kecil akan menjadi besar. Ya. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi sedikit, menjadi bukit. Ya. Lama-lama menjadi bukit. Ya. Oleh sebab itu kita tidak bisa mengabaikan hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita, yang nampak kecil di dalam kehidupan kita. Kita melihatnya, kita memandangnya bahwa ada hal-hal yang kita lihat itu sesuatu yang kecil, bahwa sesungguhnya itu bukanlah perkara yang kecil. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Pembacaan firman Tuhan akan saya lanjutkan dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-7. Kalau bulan lalu kitab Yosua pasalnya yang ke-6, bagaimana Tuhan menyerahkan kota Yeriko kepada bangsa Israel. Kemudian akhirnya tembok Yeriko bisa diruntuhkan. Ya. Dan kemudian pada saat ini kita akan lanjutkan ke Yosua pasalnya yang ke-7. Ya.
setelah tembok Yeriko dirubuhkan. Dan kota Yeriko mulai dikuasai oleh bangsa Israel. Ada satu pesan penting ya yang Tuhan sampaikan lewat Yosua kepada bangsa Israel. Dengan kasih Tuhan yang begitu besar menyertai bangsa Israel. Ya, keluar dari Mesir, di padang gurun, menyeberangi sungai Yordan, mengalahkan kota Yeriko. Itu semua karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Di sepanjang proses perjalanan itu Tuhan tidak berhenti untuk terus mengingatkan bangsa Israel, untuk memberikan arahan, untuk memberikan guidance, untuk memberikan pimpinan kepada bangsa Israel, supaya bangsa ini sungguh-sungguh menjadi bangsa yang berkewenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Satu perintah penting setelah kota Yeriko dirobohkan, dikuasai, ya, satu perintah yang sangat penting kepada bangsa Israel supaya memusnahkan kota Yeriko dengan segala isi yang dikhususkan bagi Tuhan. Segala emas, perak, tembaga, besi, ya, adalah kudus bagi Tuhan dan semuanya itu harus dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Itulah perintahnya. Itulah perintah Tuhan kepada bangsa Israel setelah kota Yeriko dikuasai. Musnahkan segala isinya. Segala emas, perak, serta barang-barang tembaga dan besi yang dikhususkan haruslah dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Yosua 6 ayat yang ke-17, beginilah firman Tuhan. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Jadi orang Kanaan adalah orang yang tidak percaya, ya, penyembah berhala. Tapi ada satu orang yang bernama Rahab, adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ayat yang ke Yosua 6 ayat yang ke-18. Ini perintahnya. Tetapi kamu ini jagalah dirimu, kata firman Tuhan. Jagalah dirimu, waspadalah gitu ya. Jagalah dirimu, berhati-hatilah, bertindaklah hati-hati. Perhatikan bagaimana kamu hidup, jagalah dirimu. Terhadap apa? Terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya apa? Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya. Dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Ya. Jadi Tuhan suruh jagalah dirimu, ya, terhadap barang-barang yang dikhususkan. Barang-barang ini berbicara tentang kemewahan. Karena orang Kanaan adalah orang negeri yang berlimpah susu dan madunya. Di sana banyak orang-orang kaya, ya, yang punya harta yang berlimpah. Semua barang-barang ini, firman Tuhan katakan, jagalah dirimu dari barang-barang yang seperti itu. Ya.
Karena barang-barang seperti itu bisa mengalihkan fokus perhatian daripada bangsa Israel. Bisa-bisa jadi nanti dia kembali menyembah berhala, melihat barang-barang seperti itu dan berpaling daripada Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan memperingatkan kepada bangsa Israel untuk menjaga dirinya dari barang-barang seperti itu. Ya, jangan diambil. Ya. Jangan diambil, Tuhan sangat paham sekali. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita sehari-hari juga demikian, kalau dikasih pilihan, ya, ada kekayaan atau mau cari Tuhan dulu. Mana pilihannya? Jangan sampai ada kekayaan itu, boleh sih kaya ya, tapi jangan sampai mencintai ya kekayaan itu. Sehingga hatinya melekat kepada kekayaan itu. Kalau itu yang terjadi, mendukakan hati Tuhan. Ya. Karena tidak bisa menyembah dua Allah dua hal dalam bersamaan. Ya. Ayat Yosua ayat yang ke-6, ayat yang ke-19. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Itu tidak boleh diambil untuk keperluan pribadi. Ya. Tapi sesungguhnya untuk saat ini dalam firman Tuhan itu, ya, Tuhan memberikan perintah itu kepada bangsa Israel. Tapi di tempat lain Tuhan suruh ambil saja ternak dan lain sebagainya ketika menaklukkan daerah Ai. Ya. Karena Tuhan tahu belum siap. Ya. Bangsa Israel ini belum siap akan benda-benda yang seperti itu. Nanti hatinya menyimpang daripada Tuhan. Kalau diberikan hal-hal seperti itu. Ya. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan pasal yang ke-7. Hari ini kita banyak belajar ya. Apa yang terjadi di sekitar area pasal yang ke-7 ini. Ya, nggak apa-apa saya bacakan saja buat kita semua ya. Yang 7, pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang ke-15 ya, agak panjang, tapi nggak apa-apa. Biasanya kalau baca novel itu bisa setebal gini juga nggak apa-apa. Ini cuma 15 paragraf gitu ya. Ya didengarkan baik-baik saja ya. Kalau nggak dibaca nanti di rumah. Ya, karena kalau cerita ini atau kisah ini tidak tahu, nanti kita semua bingung apa yang mau saya sampaikan ya. Karena ini harus dibaca. Inilah firman Tuhan. Yosua pasal yang ke-7 ayat pertama sampai ayat yang ke-15 ya. Tetapi orang Israel berubah setia. Tetapi ya. Yosua pasalnya yang ke-7 itu diawali dengan tetapi. Artinya ada kontradiksi, ada sesuatu yang kontras terjadi. Tetapi orang Israel berubah setia. Sebelumnya orang Israel itu setia ikut apa kata Tuhan. Tapi di pasal yang ke-7 ada kata tetapi orang Israel berubah setia. Jadi setia lagi. Ya. Dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena akan bin Karmi bin Sabdi bin Zerah. Orang Melayu ke ini? Ada binnya banyak ya. Bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu,
Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen, ya, di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan ingatlah negeri itu dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Jadi kota Ai ini lebih kecil daripada Yeriko, ya. Sedikit saja orang di sana. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Bangsa tentara Israel melarikan diri, ya, di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar di depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Jadi bangsa Israel akhirnya menyerang kota kecil yang bernama Ai, dan di situ tentara Israel dikalahkan, bahkan 36 tentaranya. Saya percaya ini 36 adalah orang-orang tentara yang bisa dipercaya, ya, yang paling depan. Karena ketika 36 orang ini mati tewas, yang lain sisanya lari terbirit-birit. Ya, lalu menjadi tawar hati bangsa itu. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menamburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, ah Tuhan Allah, mengapa Engkau menyuruh bangsa ini menyeberang sungai Yordan? Jadi penyesalan. Supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan, lebih baik kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu, against and against. Ya. Lagi-lagi bersungut-sungut, lebih baik kami kembali lagi. Seharusnya kami tidak menyeberang sungai Yordan. Kembali lagi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Yang ke-8. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan nama yang besar itu? Yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah. Bangunlah. Setelah Yosua meratap, setelah Yosua menyesal dalam segala sesuatunya, ya, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah. Mengapa engkau sujud demikian? Bangunlah. Tuhan baik, ya, sangat baik. Kasih setianya nggak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ya, saya percaya ketika kita juga datang kepada Tuhan, berdoa, bersujud di hadapannya, Tuhan katakan bangunlah. Ya. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Sampai di sini paham ya? Mereka melanggar perjanjian yang kuperintahkan kepada mereka. Tuhan sudah perintahkan, berikan larangan, ya, kepada bangsa Israel.
Tetapi mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Barang-barang pribadinya. Ditaruhnya di situ, dikumpulkan. Barang-barang yang dicuri itu. Ya, oleh orang yang bernama Akan. Akan bin Zamia. Ayat yang ke-12. Sunyi senyap ya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Ini penyebabnya Bapak Ibu sekalian. Kenapa bangsa Israel mengalami kekalahan di daerah Ai terhadap musuhnya? Ya, di ayat sebelumnya sudah dijelaskan. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan kuduskanlah dirimu untuk hari esok. Sebab demikian firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Jagalah dirimu tadi dibilang ya. Besok pagi kamu harus tampil di muka suku demi suku. Dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan haruslah tampil ke muka kaum demi kaum. Dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga. Keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil muka seorang demi seorang. Jadi harus diperiksa satu persatu. Siapa yang mengambil barang-barang yang dikhususkan oleh Tuhan. Ya, ayo mengaku. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api. Ia dan segala sesuatu yang ada padanya. Sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Dan ketahuanlah, mengakulah si Akan. Saya yang mengambilnya. Ya. Jadi tindakan mengambil barang-barang yang dikhususkan Tuhan oleh orang yang bernama Akan. Akan ini artinya kesusahan. Ya. Bermasalah gitu. Ternyata si Akan mengambil sesuatu. Hal yang kelihatannya sepele. Hal yang kelihatannya kecil. Tapi dampaknya itu sangat besar. Membuat bangsa Israel mengalami yang namanya kekalahan. Tragedi yang sangat memilukan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Mereka bangsa Israel mengalahkan kota Yeriko yang dengan tentaranya yang kuat, temboknya yang kuat. Tapi tiba-tiba dia kalah di kota Ai dengan penduduk yang lebih kecil. Ya, lebih sedikit. Tapi di tengah-tengah semuanya itu Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Ya, tetap mengasihi bangsa Israel. Saudara bisa bayangkan begitu. Kita ditolong orang. Ya. Dari susah kita ditolong orang. Tapi di tengah perjalanan kita mengkhianati orang yang menolong kita. Bangsa Israel itu sudah ditolong Tuhan. Ya. Oleh anugerahnya yang besar, cinta kasihnya yang besar kepada bangsa Israel. Tuhan menolong bangsa Israel sudah sampai kepada kota Yeriko. Tapi kemudian terjadi sebuah pengkhianatan
atas anugerah Tuhan yang begitu besar itu. Bangsa Israel melanggar perintah Tuhan. Bangsa Israel berubah setia. Bangsa Israel menjadi tidak setia lagi kepada perintah Tuhan. Dan akhirnya sebuah konsekuensi yang sangat besar yang harus ditanggung oleh bangsa Israel. Ya, bangsa Israel mengalami yang namanya kekalahan. Ya, 36 tentaranya terbunuh dan sangat memalukan. Mereka tentara sisanya itu lari terbirik-birik. Ini orang bangsa Israel, bangsa yang dikasihi Allah. Kenapa bisa sampai seperti itu nasibnya? Ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dosa adalah semua tindakan pelanggaran akan perintah Tuhan, menentang Tuhan, baik itu yang dilakukan secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Akan bin Sabdi melakukannya secara sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Diam-diam dia mengambil barang yang dilarang untuk diambil, yang dikhususkan. Tapi diam-diam dia mengambilnya. Mungkin dia berpikir, enggak ada yang tahu. Ini kan cuma sebagian kecil saja saya ambil. Ya. Dia punya pemikiran, itu hal yang sangat sepele sekali. Enggak ada yang lihat. Enggak apa-apa. Ya. Gara-gara satu orang yang bernama Akan bin Sabdi yang melanggar perintah Tuhan, seluruh bangsa Israel itu harus menanggungnya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Sering juga orang-orang percaya berpikir demikian. Ya. Bahwa sebuah konsekuensi dosa itu hanya berakibat kepada dirinya sendiri. Tetapi ternyata tidak demikian. Dosa umat manusia itu gara-gara apa? Dosanya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa berbuat dosa, akhirnya seluruh manusia kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Dosa Abraham mengambil Hagar berakibat kepada seluruh keturunannya. Dosa Daud berakibat kepada kematian kepada anak-anaknya. Ini hati-hati Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Setiap pelanggaran yang kita buat, dosa yang kita berbuat, itu memiliki dampak, bisa memiliki dampak kepada orang-orang lain, khususnya dalam keluarga, para orang tua. Jangan meremehkan hal-hal yang kecil yang ada di dalam rumah. Karena itu bisa berdampak kepada anak kita, keturunan, bahkan selanjutnya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Aja anak-anak kita untuk saat teduh, ya, waktu retreat kemarin kita mengimbau, mana anak-anak muda, Tin, apakah sudah dilakukan saat teduhnya sama orang tua? Ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai gembala tempat ini saya mengimbau, saya memberikan saran, ya, mulailah saat teduh itu dengan anak-anak, dengan keluarga. Ya. Kalau tidak bisa pagi, mungkin malam sebelum istirahat. Berdoa, memuji Tuhan, tidak langsung banyak-banyak, nggak perlu sampai 5 jam, 3 jam, nggak perlu. Ya. Kemudian sharing firman Tuhan, baca saja firman Tuhannya. Lama-lama nanti juga terbiasa, ya, untuk mengembangkannya. Dan setelah itu tutup dengan doa kembali. Lakukan itu secara rutin
mumpung anak-anak ya yang masih sekarang ada sama-sama kita. Itu bisa dilakukan, akan indah sekali bisa dilakukan di dalam rumah bersama-sama. Kalau kami sekarang udah berjauhan, kami bisa melakukannya lewat call saja. Ya. Waktu kita nggak banyak. Ya. Tahu-tahu anak kita udah besar, udah jauh dia. Ya. Jadi mulailah hal-hal yang kecil, setia dalam perkara-perkara kecil. Ya. Jangan abaikan, karena itu bisa memiliki dampak yang sangat besar kepada anak-anak kita dan keturunannya. Ya. Bagaimana kita berbicara di rumah? Latah mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang sering disampaikan di rumah. Ya, kita anggap itu biasa. Enggak apa-apa. Perhatikan apa yang kita tonton di rumah. Ya. Apa yang kita konsumsi di rumah. Kebiasaan-kebiasaan yang kecil itu bisa berdampak kepada seluruh keluarga. Bahkan gereja yang besar itu dimulai dari keluarga yang kuat. Gereja yang besar itu dimulai dari keluarga yang kuat. Kehidupan keluarga yang kuat. Bapak Ibu saya yang dikasih Tuhan. Ya. Akan mungkin tidak menyadari bahwa keinginan dagingnya, itu kan keinginan daging untuk memiliki emas, baju yang diambil, ada baju mewah diambilnya juga, tembaga. Ya. Itu barang-barang yang punya nilai, nggak bisa dia menahan dirinya. Ya. Dia ambilnya juga barang-barang itu. Padahal sudah dengan sangat tegas Tuhan katakan jangan ambil itu. Sudah diingatkan jangan ambil itu. Ya. Dosa pada awalnya mungkin kelihatan tidak berbahaya dan kecil. Tapi sesungguhnya itu tidak pernah kecil. Ya. Mengapa seorang tidak bisa taat akan perintah Tuhan? Kalau kita belajar dari kisahnya akan ini, kenapa orang tidak bisa taat sama Tuhan? Sudah diperintahkan, sudah diberikan arahan, tapi tetap dilanggar. Mohon maaf, saya bukan marah-marah ya. Ya. Yang pertama adalah minum obat batuk. Mengapa akan tidak bisa taat? Ya, yang pertama adalah tidak ada yang melihatnya. Kan sering begitu ya. Nggak ada yang lihat kok. Kan di rumah. Pastor Adi kan tadi mana dia? Ya, nggak ada yang lihat. Ya. Nah ini hati-hati kesempatan yang seperti ini. Ketika ada sendiri, nggak ada orang yang lihat. Iblis mulai membisikkan, nggak apa-apa, ambil saja, nggak apa-apa, ambil. Akhirnya akan tergoda juga untuk mengambilnya. Ya. Amsal 15 ayat yang ketiga, apa firman Tuhan katakan? Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Nggak ada ya. Oke. Amsal 15 ayat yang ketiga, coba katakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya. Tolong ingatkan sebelah kanan kirinya, mata Tuhan ada di segala tempat ya. Hati-hati ya.
Seperti yang saya katakan tadi, ya, jaga perkataan kita, lidah kita. Dimulai dari keluarga dulu, jaga. Ya, mungkin saya nggak ada di situ, ya, tapi Tuhan ada di situ. Mata Tuhan melihat di segala tempat. Hati-hati Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Pikiran-pikiran kita, apa yang kita konsumsi, hati-hati. Tuhan melihat. Ya. Berkata-katalah dengan perkataan yang membangun. Ya. Jangan ngerumpi banyak atau ngogosip. Ya. Ya. Nggak ada di sini Nabi. Nggak ada yang ngaku. Ya. Yang berikutnya, kenapa tidak bisa taat siakan? Karena dia mengabaikan. Enggak apa-apa. Cuma sedikit aja kok. Ya, cuma hal kecil saja. Justru itu yang menghancurkan. Bercanda aja kok. Saya cuma bercanda. Enggak serius. Jangan anggap sepele. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Yang berikutnya, kenapa nggak bisa setia dia? Nggak ada dampaknya, dia berpikir nggak ada dampaknya. Ini kan urusan saya. Ya. Ini kan urusan saya. Saya mau ambil atau enggak? Biarlah saya yang berurusan, tanggung risikonya. Tapi kan ternyata dampaknya juga kepada orang lain. Orang lain jadi susah. Setiap dosa berdampak bukan pada diri sendiri, tapi juga pada orang lain. Akibat salah ngomong sedikit juga gereja bisa hancur Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Salah sedikit kita bicara, dipakai iblis, ditambah-tambahin bumbu penyedap, diaduk-aduk, jadi kacau. Ya, rumah tangga jadi hancur, gereja pun bisa hancur. Gara-gara apa? Gara-gara perkataan yang dianggap sepele. Gara-gara perkataan yang tidak dijaga Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Akan berpikir, ini kan hidup saya. Saya punya hak untuk memutuskan. Ya, untuk menentukan pilihan. Jadi ketika kita menjadi orang yang percaya untuk memutuskan untuk ikut Tuhan, maka biarlah hidup kita menjadi miliknya Tuhan. Ya. Kita mau dengar-dengaran apa kata Tuhan. Jadi hal-hal yang dianggap sepele oleh Akan di atas kemudian membuat bangsa Israel mengalami yang namanya kekalahan. Ya. Segala sesuatu, segala sesuatu yang melanggar perintah Allah akan membawa kepada kebinasaan. Dan tidak ada ukuran dalam pelanggaran. Ingat, tidak ada ukuran dalam pelanggaran. Pelanggaran adalah tetap pelanggaran. Dosa tetap adalah dosa. Dosa kecil, dosa besar, enggak ada. Dosa tetap dosa. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan. Ya. Apa akibatnya? Ketika kita tidak taat, ketika bangsa Israel tidak taat, apa akibatnya? Yang pertama, kita tidak dapat memiliki kuasa. Ya. Dalam menghadapi tantangan hidup, dalam mengiring Yesus. Ya, enggak ada kuasa. Firman Tuhan katakan dalam Yosua 7 ayat 12 tadi, sebab orang tidak bertahan menghadapi musuhnya, mereka membelakangi musuhnya.
nggak ada kekuatan untuk melawan musuh. Ketika bangsa Israel tidak taat lagi, berubah setia. Karena apa? Karena sesungguhnya kekuatan kita, pengharapan kita, itu datangnya daripada Tuhan. Ya. Oleh sebab itu kita harus setia sama Tuhan. Dengar-dengaran apa yang Tuhan mau kehendaki di dalam kehidupan kita. Dengar apa yang Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita. Ya. Supaya apa? Supaya Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Penyertaannya yang sempurna itu akan terus ada bersama-sama dengan kita. Ya, jangan menjauh daripadanya. Kalau kita menjauh daripadanya, kita tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa kita untuk menjalani hari-hari ini, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Yang berikutnya, akibatnya adalah kita kehilangan berkat. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini. Dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Ya. Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Boleh musik terus dimainkan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan. Ini dengarkan baik-baik Bapak Ibu saudara yang dikasihi itu. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tapi kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikut Allah lain yang kamu kenal. Mau hidup diberkati, mau tidak diberkati, tergantung daripada kita mau dengarkan perintah Tuhan dengan baik-baik atau tidak. Ya. Ulangan 11 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Ketidaksetiaan dapat merusak hubungan. Ya, banyak keluarga hancur akibat daripada pelanggaran. Ya, banyak hubungan persahabatan retak akibat pengkhianatan, egoisme, tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan. Ya. Timbul rasa bersalah. Tidak setia, timbul rasa bersalah. Menyesal, penyesalan itu terjadi akibat apa? Kita sudah tahu, kita sudah paham apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Tetapi kita tidak melakukannya, membiarkannya. Sampai akhirnya suatu saat konsekuensi itu datang, baru timbul yang namanya penyesalan. Penyesalan selalu datangnya terlambat. Ya, kalau di awal itu mendaftar di sekolah, ya, daftar harus di awal. Kalau penyesalan di belakang, terlambat. Ya, jangan sampai terjadi penyesalan di kemudian hari setelah ada akibat konsekuensi yang muncul daripada ketidaksetiaan kita. Ya. Akibat ketidaksetiaan adalah menanggung, seperti yang saya katakan, menanggung konsekuensinya. Setiap dosa itu membawa konsekuensi. Ada orang-orang yang melakukan seks bebas. Akibatnya apa? Kehamilan di luar nikah. Rencana gagal semua, berhenti sekolah dan lain sebagainya. Berjudi. Apa akibat judi? Bangkrut, judi online. Banyak yang gara-gara kemarin saya baca para istri menggugat suaminya gara-gara judi online. Ya. Gara-gara judi online ada konsekuensi pasti setiap pelanggaran. Setiap dosa itu pasti ada konsekuensinya. Ya. Hancurnya hubungan dengan Tuhan. Ya. Kalau kita terikat dengan dunia ini, hubungan kita dengan Tuhan menjadi semakin jauh.
akan artinya terikat dengan hal-hal emas, perak, dan lain sebagainya. Dia menjauh, buktinya dia berani melanggar. Itu berarti hubungannya dengan Tuhan semakin jauh, karena dia berani melanggar. Apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, dia punya hubungan yang semakin jauh sama Tuhan. Seperti halnya Adam dan Hawa, ketika dia melakukan dosa, dia lari jauh daripada Tuhan. Closing, kesimpulan. Konsekuensi dari dosa akan membuat dia harus membayar harga dengan nyawa dan keluarganya. Ternaknya, semua harta bendanya akan harus menanggung konsekuensi itu. Jadi rajam, mendapatkan hukuman. Dosa memiliki konsekuensi yang sangat berat dan serius. Kekekalan, bersifat kekal konsekuensinya. Kehadiran Yesus Kristus sebagai penebus membuat kita terlepas dari segala konsekuensi itu. Seharusnya kalau Tuhan sudah tebus kita, kita tidak bisa bertindak seenak kita, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus sangat bersyukur. Kita hidup dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Tuhan hanya minta kita dengarkan. Tuhan hanya minta kita mendengarkan apa yang menjadi perintahnya. Kita ada dalam kasih karunia-Nya, kebaikan-kebaikannya, pertolongannya, penyertaan Tuhan yang senantiasa memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk kita bisa melewati hari-hari ini. Yang terakhir, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, setia dalam perkara-perkara kecil, nanti dia juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Dalam pelayanan mungkin, di rumah, setia dalam perkataan, dalam pemikiran, dalam perilaku dan lain sebagainya. Setia aja untuk hal-hal, melakukan hal-hal yang kecil. Mulai dari hal-hal yang kecil dulu Setia dalam hal yang kecil, maka kita juga akan setia dalam perkara yang besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak bisa benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Kita akan perjamuan kudus saya mengundang hambanya, hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk pelayanan perjamuan kudus, untuk maju ke depan. Kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidup-Mu menggantikanku, menanggung dosaku. Tuhan, Kau sanggup menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa dan
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Engkau menghidupkan aku, dalam hatiku. Engkau menghidupkan aku, sungguh mulia kuasa darah-Mu, mulia kuasa darah-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, lewat perjamuan kudus ini kita diingatkan suatu peristiwa agung. Ya. Lewat kematian Yesus di kayu salib dan menumpahkan darahnya untuk menebus dosa manusia. Perjamuan kudus sebagai peringatan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Perjamuan kudus menjadi tanda bahwa umat Kristen telah diselamatkan semata-mata oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar buat saudara dan saya. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita dengarkan satu firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Firman Tuhan katakan begini: sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kita makan roti. Haleluya. Silakan diangkat cawan di tangan kanan kita. Sebelum kita meminum anggur yang ada dalamnya, kita dengarkan dulu kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kita minum anggur. Ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita layak mengucap syukur karena Dia sudah baik buat saudara dan saya. Kasih-Nya begitu besar buat saudara dan saya. Oh yang mengampuni semua kesalahan kami. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hati kami meluap-luap oleh kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Biarlah kasih itu kami nyatakan dalam ucapan syukur kami kepada Engkau ya Bapa, atas segala apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Mampukan dan kuatkan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang sudah kami dengar pada hari ini ya Tuhan, supaya hidup kami menjadi baik-baik saja, menjadi orang yang diberkati, bukan orang yang terkutuk. Kami mendengarkan firman Tuhan dan kami mau melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih buat Pastor Adi yang boleh menyampaikan firman Tuhan yang begitu kuat, yang boleh disampaikan sebagai setiap kita. Amin. Kita diberkati pagi hari ini. Amin. Haleluya. Coba lihat kiri kanan, ada wajah-wajah sukacita. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu, mari ya kita terus mulai bersemangat, bergairah untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Ada berkat-berkat yang luar biasa akan Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan tos kiri kanan, katakan Allah luar biasa, Tuhan luar biasa. Amin. Engkau luar biasa, kita semua luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita pulang di tempat ini ada kemenangan yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, untuk kita terus membangun ya hubungan dengan Tuhan. Amin. Dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Kita percaya apapun tantangan yang kita sedang hadapi, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, Dia akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Setelah ibadah kita akan berikan persembahan, ada di kotak sebelah kiri saya. Jadi Bapak Ibu yang sedang mempersiapkan ya persembahannya boleh ditaruh di sana ya. Mungkin itu aja hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Amin. Tepuk tangan. Haleluya. Betapa Allah kita Allah yang luar biasa. Oh dahsyat, Engkau luar biasa. Biarlah namamu yang dimuliakan dan ditinggikan Tuhan. Yeah.
Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita tinggalkan tempat ini, izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Bapa kami dalam kerajaan surga, hamba-Mu berdoa sebelum kami tinggalkan tempat ini. Biarlah kesehatan untuk setiap umat-Mu yang ada tempat ini, Tuhan senantiasa pelihara ya Bapa. Tuhan memulihkan yang lagi sakit. Tuhan menjamah pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan Tuhan nyatakan di tengah-tengah umat-Mu ya Bapa. Yang pada saat ini lagi mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, Tuhan menolong. Ke sumber pengharapan kami ya Bapa, ke sumber kekuatan kami. Engkau sumber dari segala berkat ya Bapa. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan saja dalam segala sesuatunya. Sungguh kami akan melihat ya Tuhan, Tuhan terus ada bersama dengan kami. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti setiap pergumulan kami ya Bapa. Yang mengalami hubungan yang kurang baik mungkin di dalam keluarga, anak, suami dan istri, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan Kau berbelas kasihan ya Bapa. Kau hadir di tengah-tengah segenap kehidupan umat-Mu yang dalam keluarga mereka ya Bapa. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga terus akan senantiasa dinyatakan buat mereka. Hamba-Mu juga berdoa buat Pak Bambang, pemilik daripada ruko ini ya Bapa. Biarlah Tuhan, apapun yang diusahakan oleh Pak Bambang, Tuhan buat segala sesuatunya berhasil ya Bapa. Berkat Tuhan dicurahkan buat kehidupannya, kesehatan terus menjadi bagian dalam kehidupannya ya Bapa. Biarlah sukacita daripada Tuhan senantiasa nyatakan dalam kehidupan Pak Bambang ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang baik. Kasih-kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Kita terima berkat, bila cinta kasih daripada Allah Bapa di surga, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, memimpin kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Halo semuanya, selamat datang di bulan Juli. Tidak terasa kita sudah melewati setengah tahun dari tahun 2024. Dan saya bersyukur atas konsistensi dari Anda semua dalam melayani dan menghidupi panggilan Anda setiap dari Anda. Alive in Calling sepanjang tahun ini. Tema kita di bulan ini adalah Small is Big, atau sesuatu yang kecil punya potensi untuk menjadi sesuatu yang besar. Banyak hal dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita remehkan. Sepanjang perjalanan Yosua dan bangsa Israel dalam merebut tanah perjanjian, kita melihat ada begitu banyak hal-hal kecil yang tidak boleh mereka remehkan. Seperti mengumpulkan 12 batu dari sungai Yordan, berjalan dengan berdiam 7 hari berturut-turut, termasuk tidak boleh mengambil satu barang pun dari kota Yeriko untuk kepentingan sendiri. Tetapi firman Tuhan mencatat di dalam Yosua 7 ayat 1, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Jabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Kita melihat bahwa Akan merupakan bagian yang kecil dari jutaan orang Israel. Tetapi karena ketidaktaatan Akan, firman Tuhan mencatat bahwa orang Israel lah yang berubah setia. Demikian juga kita melihat ketika Yosua hendak menumpas kota Ai yang kecil. Sebelum menumpas kota Yeriko, Yosua berkonsultasi dengan Tuhan. Tetapi kini, Yosua tidak berkonsultasi dan bahkan hanya mengirimkan sebagian kecil dari tentaranya untuk menumpas kota Ai. Namun hasilnya, mereka ditaklukkan oleh kota Ai yang kecil. Kita dapat belajar dari perjalanan orang Israel. Apa hal yang kecil yang seringkali kita abaikan, kita lewatkan, atau kita anggap remeh dalam kehidupan kita.
Banyak hal kecil yang kita abaikan punya potensi untuk menghancurkan kehidupan kita di masa depan. Tetapi juga sebaliknya, hal kecil yang kita rawat dan tekuni dengan baik juga punya potensi untuk mendatangkan kebaikan di masa depan. Ada sebuah investigasi menyelidiki penyebab kecelakaan pesawat ulang-alik Challenger beberapa dekade yang lalu ketika meledak di udara. Ada banyak teori mengenai hal itu. Tapi begitu banyak orang pintar di NASA memberikan konklusi atas apa yang terjadi. Yang ada bukanlah sebuah kesalahan kecil, tapi sebuah keretakan kecil dan juga ada baut yang dibuat tidak sesuai dengan spesifikasi yang terlanjur terpasang pada pesawat yang sangat mahal itu. Akibatnya fatal sekali. Beberapa astronot meninggal dunia dan kerugian dihitung dari segi nominal tentu sangat besar. Sebaliknya, sebuah benih yang kecil ketika dirawat dengan baik akan menghasilkan potensi buah yang matang di kemudian harinya. Nehemia tidak membangun tembok langsung jadi, tetapi dari batu demi batu, dari susunan demi susunan, maka menjadi bangunan yang besar. Demikian juga gereja atau pelayanan kita atau perusahaan kita. Tidak ada sesuatu yang langsung besar, tetapi harus dibangun dari kecil. Sekali lagi, marilah kita berpikir, apa hal kecil yang harus kita bereskan di bulan ini? Apa mungkin ada kebiasaan-kebiasaan kecil? Apa mungkin ada pemikiran-pemikiran kecil? Apa mungkin ada hal-hal yang kecil yang tertunda yang selama ini kita anggap, oh saya bisa lakukan nanti saja. Tetapi sampai sekarang Anda belum kerjakan. Mungkin ada kerajinan-kerajinan kecil yang belum Anda kerjakan. Mungkin ada pertemuan-pertemuan kecil, one-on-one yang seharusnya kita sudah lakukan sejak beberapa waktu yang lamanya. Mungkin ada permohonan-permohonan maaf yang kecil yang harus kita lakukan. Mungkin ada pengampunan-pengampunan kecil. Mungkin ada rekonsiliasi-rekonsiliasi yang kecil. Mungkin ada pembenahan-pembenahan kecil yang harus sudah ada dalam keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, gereja kita, apapun itu. Janganlah menjadi orang yang terlalu lalai memudahkan hal-hal yang terlihat kecil. Karena hal yang kecil itu ketika kita lakukan dengan setia akan menjadi sesuatu yang besar. Orang yang tidak pernah membangun sesuatu dari hal kecil ketika langsung diberikan sesuatu yang besar, justru punya tendensi untuk merusaknya. Karena ia tidak mengerti bagaimana cara merawatnya. Setiap dari Anda dan saya berdoa semua kita dalam keadaan baik dan keluarga kita ada dalam bimbingan Tuhan. Jangan lupakan pembicaraan kecil, jangan lupakan perkara-perkara yang sederhana, karena setiap ada perkara kecil, maka kita akan diberikan perkara yang besar. Kita masuki report di bulan Juni ini. Saya sungguh bersuka cita atas banyaknya teman-teman dan anak-anak kita yang ikut dalam Summer Mission di Pulau Indonesia. Saya bersuka cita atas keterlibatan FGF Singapura, FGF Semarang, FGF Bandung, dan lainnya dalam kegiatan misi yang kita adakan bersama-sama. Juga saya ingin mengucapkan selamat untuk FGF Praise dan Frontline Chorus yang baru saja merilis album Shout of Praise, yang Anda dan teman-teman Anda bisa dengarkan di berbagai platform digital. Saya sungguh yakin banyak orang akan diberkati melalui album ini dimanapun mereka berada. Saya juga bersyukur untuk Youth Camp yang mulai diadakan oleh berbagai gereja IFGF. Salah satunya yang sudah diadakan oleh Region 14 dan berbagai camp yang akan datang. Dan saya juga senang karena pendaftaran IFGF Conference sudah selesai. Kita telah mendapatkan jumlah yang diinginkan, oleh karena itu pendaftaran saya nyatakan sudah ditutup dan kami hanya menunggu untuk waiting list saja. Saya siap untuk bertemu dengan semua dari Anda di bulan Agustus di Bandung untuk IFGF Conference Live in Calling 2024. God bless us all.